الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat sehingga amal saleh bisa menjadi purna. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah. Laula Allah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana ungkapan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di saat mereka baru berpindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di saat mereka membangun peradaban di Madinah, mereka mengatakan, laula Allah mahtadaina wa ma sallaina wa ma sunnah. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena taufik Allah, kita tidak mungkin memeluk agama Islam. Kita tidak mungkin salat, tidak mungkin puasa. Sebuah penyandaran kepada yang berhak disandarkan dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah usaha besar mereka, setelah kekuatan besar mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, sebagaimana yang antum ketahui, keberadaan saya di sini adalah untuk menggantikan posisi Ustaz Muhammad Ruslan, Ustaz Zuwardi, yang qadarullah masih belum bisa untuk memberikan pelajaran rutin yang untuk antum semua. Di antara metode para salaf radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah adalah sebuah metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub di dalam surat Asy-Syarh, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza faraghta fansab. Kalau sudah kosong, kalau sudah selesai dari melaksanakan satu ketaatan, fansab, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan para salaf radhiyallahu anhum ajma'in, para imam-imam dahulu, sama seperti kita hari ini. Terkadang guru mereka hadir, terkadang ada uzur. Akan tetapi di saat mereka mendapati kekosongan dari belajar, mereka mengisi waktu mereka dengan belajar pula. Di antara mereka ada yang mudzakarah, ada yang muraja'ah. Dan yang kita lakukan hari ini dan malam hari ini adalah untuk mengikuti jejak para ulama, jejak para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga praktek dari perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah kosong, ada waktu luang, isi waktu luang tersebut dengan kebaikan. Kaidah fa idza faraghta fansab ini bisa kita laksanakan dan bisa kita gunakan dalam seluruh lini kehidupan kita. Kalau kita selesai berbuat amal saleh, jangan berhenti dan jangan kosong. Lanjutkan dengan amal saleh yang lainnya. Dan ini merupakan tanda-tanda yang dikatakan oleh para ulama, tanda-tanda diterimanya sebuah amal ibadah adalah ketika amal ibadah tersebut mengundang amal ibadah yang lainnya. Begitu pula salah satu dosa, salah satu bentuk dan akibat dari dosa adalah ketika dosa tersebut mengundang dosa yang lain. Dan mungkin antum semua rasakan, dan juga ibu-ibu sekalian juga pernah rasakan, ketika mendapati diri seusai melaksanakan satu ibadah, dan ibadah tersebut benar-benar kita usahakan untuk ikhlas lillahi ta'ala, maka kita akan dapati bahwa jasad kita atau badan kita ini bersemangat untuk melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Dan mungkin sekali, dua kali, atau mungkin sering bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan. Misal, seusai sholat malam, biasanya seusai sholat malam itu badan itu tidak mau lagi untuk berbaring begitu saja. Dan mungkin antum akan rasakan, entah itu baca Quran atau berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini juga maksud dari fa idza faraghta fansab. Kalau ada kosong, kalau selesai dari berbuat amal saleh, isi dengan amal saleh yang lainnya. Dan yang kita lakukan adalah mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang akan kita bahas, rahimati fillah, sebenarnya lanjutan dari khutbah yang tadi siang kita pernah sampaikan tentang betapa pentingnya untuk kembali kepada agama Allah dan betapa pentingnya untuk kembali menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Di antara sunnahnya, di antara ketetapannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap orang-orang mengaku beriman. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah orang-orang yang mengklaim diri mereka beriman mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya mengikuti metode-metode para salaf, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka begitu saja? Walaqad fatanna alladhina min qablihim aw min qablikum falaya'lamanna Allahu alladhina amanu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kami pasti akan uji orang-orang yang punya klaim tersebut. Akan uji sesuai dengan apa yang mereka klaimkan. Kalau mereka katakan beriman kepada Allah, akan kami uji dengan keimanan tersebut. Terus sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluwa akhbarakum." Kami akan uji sesuai dengan apa yang kalian katakan. Kalau kita merasa kuat dan merasa sudah beriman kepada Allah, Allah pasti akan uji keimanan kita. Kalau kita berkata bahwasanya kita ini ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti uji dengan apa yang kita sangkakan, kita klaim. Allah akan uji dengan datangnya beberapa amal-amal, entah itu amal sunnah atau perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Islam. Allah akan uji itu semua. Begitu pula kalau kita berkata, kalau kita mengklaim diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa di saat keramaian juga di saat kesendirian. Allah Subhanahu wa taala ingat, wa nablu akhbarakum. Allah akan uji sesuai dengan apa yang kalian klaim. Kita mengklaim kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah uji. Apa tujuan ujian ini? Tujuan ujian ini agar Allah Subhanahu wa taala fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dari ujian ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang imannya benar-benar jujur dan mana yang menjadi pendusta kepada imannya, yang merubah dan juga membungkus keimanannya dengan kata-kata yang indah. Allah pasti uji dan tujuannya itu untuk melihat mana yang jujur dan mana yang berbohong atas keimanannya. Dan kita tidak mungkin bisa mengetahui ini ujian dan bagaimana cara menyikapinya kecuali dengan ilmu. Kalau kita berilmu, kita tahu cara menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Yusuf alaihissalam, ketika dia ditimpa dan diterpa oleh jutaan ujian. Baru lahir, baru masih kecil, dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Kemudian diuji pula dengan dijual sebagai budak. Diuji pula dia lagi dengan godaan-godaan dari wanita-wanita yang tidak tahu harga diri. Sudah cukup sampai di sana ujiannya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala uji lagi dengan diberikannya beliau jabatan sebagai pemimpin amanah bendahara Mesir pada saat itu. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra?" Gimana kau mau sabar kalau kau tidak tahu dan tidak punya pengalaman atas apa yang menimpa kau? Bagaimana engkau bisa tahu cara menyikapi sesuatu kalau engkau tidak tahu ilmu tentang sesuatu tersebut? Maka ilmu ini adalah sesuatu yang penting, yang menjadi asas fundamental dari kehidupan seluruh manusia, terkhusus lagi orang-orang yang beriman. Untuk menunjukkan sisi jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu ini kita tahu kalau Allah uji ini, cara menyikapinya demikian. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji dengan nikmat, menyikapinya begini. Dengan cara apa? Dengan cara berilmu. Ahibati fillah. Kadang itu ombak yang bergulung di lautan, terkadang itu menjadikan seseorang itu menjadi senang, menjadi gembira. Peselancar misalnya, dia gembira dengan adanya gulungan ombak yang begitu besar, karena dia bisa bermain di sana. Mengapa dia bisa senang dan gembira menjalani dan melihat dan menerjang ombak tersebut? Karena dia tahu cara memainkan selancar. Seorang nahkoda kapal dan bahtera, kalau kapal itu atau kalau lautan itu tenang-tenang saja, dia khawatir. Ada apa nih? Dia akan senang ketika dia mulai beriak. Lautan mulai beriak, dia akan gembira. Dan dia akan dengan senang hati melawan dan menerjang arus tersebut. Mengapa dia gembira? Mengapa peselancar tadi senang mendapati gelombang-gelombang yang kuat tadi? Karena dia tahu cara bermain dengan ombak tersebut. Dia tahu cara mengendalikan kapalnya, sehingga tidak ambuk, tidak jatuh, tidak tenggelam. Mungkin kapalnya akan basah,
Air mungkin akan masuk ke dalam kapalnya, tapi dia akan selamat. Kenapa? Karena dia tahu cara bermain. Begitu pula dengan kita. Ujian itu datang silih berganti. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita bisa tenggelam dan jatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Qarun dengan harta yang berlimpah, yang sebelumnya ia adalah seorang yang miskin, seorang dari salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Untuk makan saja susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki untuknya. Tapi Qarun tidak tahu cara menyikapi fitnah harta tersebut. Sehingga dengan songongnya, dengan angkuhnya dia mengatakan, ini atas hasil kerja kerasku. Ujungnya apa? Karena dia tidak tahu cara menyikapinya, dia tidak tahu ilmu menyikapi fitnah ini, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ibrah sampai hari ini. Bahkan harta-harta yang kita dapat di tanah, walaupun di Pandau sini kita bilang harta kamu, padahal beliau di Mesir sana. Ini ibrah. Orang-orang yang tidak tahu dan tidak pandai cara menyikapi fitnah. Karenanya penting untuk kita duduk di majelis ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang akan kita bahas dan akan kita sampaikan adalah sebuah perkataan imam yang menjadi sandaran banyak kaum muslimin di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau akan menjelaskan beberapa poin penting agar seorang muslim, seorang penuntut ilmu itu, atau seorang beriman itu ketika dia belajar, dia bisa mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu yang sedang dia pelajari. Beliau mengatakan, akhi, mungkin sebagian antum sudah ada yang pernah dengar atau hafal. Akhi, saudaraku katanya. Dia panggil saudaranya. Lan tanalal ilma illa bisittah. Akhi, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang engkau pelajari kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara ini, saudaraku, kalau benar-benar engkau praktekkan, maka engkau akan mendapatkan manfaat dari duduknya engkau di majelis ilmu. Kalau tidak, kalau ada 1-2 poin yang engkau tidak kerjakan, dudukmu hanya sia-sia. Lebih baik engkau bekerja mencari nafkah. Tapi kita sebagai seorang muslim memang butuh ilmu. Dan agar ilmu tersebut benar-benar besar manfaatnya untuk diri kita, ini 6 poinnya. Poin yang pertama yang beliau katakan setelah memanggil saudaranya, akhi lan tanalal ilma illa bisittah, sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aku kan kabari 6 poin ini. Perhatikan katanya. Catat kata dia. Yang pertama, kalau ingin sukses dalam belajar dan mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, yang pertama yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu adalah zakaun, kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, tamak. Wajtihadun, keseriusan. Wabulghatun, modal. Wasuhbatu ustadzin, melazimi guru. Yang keenam, watuluz zaman, sepanjang hayat. 6 poin ini kalau bisa dikerjakan, maka ilmu akan engkau rasakan manfaatnya, kata beliau. Mari kita lihat satu persatu poin-poin ini. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Kecerdasan ini adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mauhibah, ini pemberian dari Allah. Fulan dilahirkan cerdas, mudah menghafal, mudah menangkap, mudah memahami pelajaran. Dengan modal dzakaun ini, dengan modal kecerdasan ini, seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk ilmunya. Yang penting untuk dicatat adalah setiap orang yang beriman adalah orang yang cerdas. Walaupun kecerdasan setiap orang relatif. Ada yang satu mudah menghafal, ada yang satu mudah untuk membaca, lebih mudah menghafal dengan cara mendengarkan, ada yang harus duduk berjam-jam. Semua sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Maka tidak ada katanya saya tidak cerdas, maka saya tidak ingin belajar ilmu agama. Tidak. Semua muslim Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cerdas. Mengapa kita katakan cerdas?
Karena dia sudah memilih Islam sebagai agamanya. Apa yang ada setelah itu, mempelajari syariat-syariat ini sesuai dengan kemampuan. Apa kata Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk setiap muslim bertakwa kepada Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Mastata'tum, semampu kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Sesuai dengan kadar diri kita, sesuai dengan kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan maksimalkan semua kapasitas tersebut. Maksimalkan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Yang muda, anak-anak, ataupun yang sudah berusia senja dan mulai dewasa, dan juga orang tua, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah penuh memorinya dengan pelajaran-pelajaran lain, tidak ada. Zakat ini akan berjalan beriringan dengan zakat. Yang pertama za di dzal, yang satu zakat di zal dengan zal. Yang satu dzal, satu zai. Zakat yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah kesucian. Apa maksud kesucian? Ketika hati suci, maka ilmu akan mudah masuk ke dalam jiwa dan diri seseorang. Tidak ada gunanya zakat tadi kalau tidak dibarengi dengan zakat. Tidak ada gunanya kecerdasan kalau hati tidak bersih. Tidak ada gunanya kecerdasan kalau tidak dituntut dan tidak dipergunakan dengan semestinya. Yang pertama, zakat adalah mauhibah, pemberian dari Allah. Sedangkan zakat ada sebab dan usaha di sana. Kalau kita tidak maksimal memaksimalkan zakat tadi, kecerdasan yang diberikan Allah, setidaknya kita berusaha maksimal untuk mendapatkan zakat ini, mendapatkan kesucian hati. Zakat di sini umum bentuknya, kesucian hati, dia terlepas dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati, dari riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, ataupun penyakit-penyakit syubhat. Para ulama ketika mensifati Al-Wasil bin Atha, salah seorang ulama Mu'tazilah yang begitu cerdas luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kecerdasan untuk orang ini. Ini orang, dia punya kelemahan, dia cadel, tidak bisa dikatakan atau mengucapkan huruf R, ro. Orang banyak tuh ingin menjatuhkan Wasil bin Atha dengan cadelnya ini, dengan kekurangannya ini. Satu ketika dia dipaksa untuk memberikan nasihat atau khutbah lah setidaknya. Orang-orang ingin melihat Wasil bin Atha ditertawakan dikarenakan tidak bisa mengucapkan huruf ra. Tapi karena kecerdasan si Wasil ini, dari awal khutbah sampai penutupan khutbah tidak ada huruf ra sama sekali. Setiap kalimat yang ada huruf ra diganti dengan kalimat yang lain. Misalkan Rabbul Alamin tidak digunakan Rabbul Alamin, beliau katakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu. Setiap ada huruf ra diganti dengan kata yang lain. Perbendaharaan bahasanya begitu luar biasa besar. Cerdas. Kecerdasan ini kalau tidak dituntun dengan zakat tadi, tidak Allah berikan kesucian hati untuk orang ini, ujungnya apa? Dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran kalamullah. Dengan kecerdasannya, dia mengakali bahwa kalamullah adalah sesuatu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasannya, dia menolak nas-nas yang sahih dan sharih dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasannya, dia tolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari semua itu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan tentang orang ini, utu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Orang ini Allah berikan kecerdasan, tapi tidak Allah berikan kesucian hati. Tidak Allah berikan keselamatan untuk orang ini. Artinya kecerdasan itu penting untuk proses menuntut ilmu seseorang. Tapi tidak cukup dengan kecerdasan saja. Harus ada zakat, kebersihan, kesucian hati. Dan itu semua ada sebabnya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati seseorang dari penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit syubhat. Ketika kecerdasan bergabung dengan kesucian hati yang diberikan Allah, maka kebermanfaatan ilmu akan terasa luar biasa. Ini yang pertama. Salah satu poin kalau ingin mendapat kebermanfaatan. Yang pertama, zaka'un, kecerdasan. Yang kedua, hirsun, rasa tamak. Apa itu rasa tamak? Rasa ingin untuk selalu lebih. Tidak cukup dengan hal yang sedikit. Orang yang tamak makan, dia tidak akan cukup 1 piring, 2 piring. Dia ingin terus, makan terus. Seorang penuntut ilmu, dia harus tamak dan punya hirs, ketamakan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Para ulama mengatakan ada 2 golongan. Hammani la yashba'an. Ada 2 golongan yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, talibud dunya. Orang yang mengejar dunia. Dia tidak akan pernah berhenti walaupun 1 gunung emas sudah dia dapatkan. Ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha wadiyan akhar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anak Adam ini kalau diberikan 1 gunung Uhud, 1 lembah besar, isinya emas semuanya, tidak cukup. Dia akan mengharapkan sesuatu yang lain. Begitulah orang-orang yang hatinya untuk dunia. Dan para ulama mengatakan orang ini tidak akan mungkin pernah kenyang sama sekali. Dan kita lihat orang-orang yang mengajar jabatan, sampai di gubernur ingin jadi dewan. Dan dapat jadi dewan, ingin pula jadi menteri. Dari menteri ingin pula jadi presiden, dan begitu seterusnya. Yang kedua kata mereka, yang kedua yang tidak akan pernah kenyang adalah talibul ilmi. Talibul ilmi, kalau dia benar-benar jujur dan punya jiwa ketamakan terhadap ilmu tersebut, dia tidak akan pernah kenyang. Ia mengetahui hari ini tentang tata cara salat, hatinya tidak puas hati. Dia ingin tahu zikir-zikir di dalam salat. Dia tahu itu, dia tidak puas hati lagi. Dia harus hafal bacaan-bacaan salat. Sudah didapatkan, dia tidak puas hati. Dia ingin tahu doa-doa apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di dalam salat. Begitu seterusnya. Dan itu harus dimunculkan di dalam diri seorang penuntut ilmu. Dan jangan pernah puas terhadap ilmu yang kita pelajari. Berapa tahun Bapak-bapak sudah ikut kajian? 10 tahun, 15 tahun? Atau ada yang lebih dari 20-an tahun? Selama ini akidah yang pelajari apa? Rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Itu saja. Tidak pingin lagi lebih. Rasa tamak itu harus dimunculkan. Bahwa dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, 3 model tauhid ini, 3 pembagian tauhid ini ada pelajaran dasar. Kalau kita mencukupkan diri sampai di situ, ya situlah kita berhenti. Ada masalah takdir, ada masalah zulm, ada masalah fi'l aslah. Itu semua berkaitan dengan keimanan kita sebagai seorang muslim. Kalau ingin tahu bagaimana, jangan mencukupkan diri. Terutama kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Yang masih muda, masih ada kesempatan untuk terus belajar. Kalau mungkin di majelis ilmu tidak ada majelis ilmu yang advance seperti itu, mungkin bisa di media-media terus belajar, mengenal agama ini. Harus ada tamak itu. Kalau ingin mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, harus ada tamak. Rasa tidak puas hati dengan ilmu yang begitu-begitu saja. Terus meningkat. Yang awalnya kita hanya menjadi pendengar, kita mulai mencari apa dalil dari perkataan ini, apa dalilnya ini, apa dalilnya itu. Sudah tahu itu, bagaimana cara mengumpulkan seluruh dalil. Itu terus meningkat. Tujuannya bukan untuk menjadi penceramah, menjadi ustaz, tidak. Tujuannya untuk semakin mendalami agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sudah menapaki jalan di satu tapak an yutqinah. Inna Allah habba 'abdan
idza 'amila syai'an an yutqinah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang muslim, seorang hamba ketika dia sudah memilih satu jalan, dia maksimal di dalamnya. Dia profesional di dalam jalan tersebut. Kalau kita sudah memilih jalan untuk menuntut ilmu, jadilah penuntut ilmu yang mutqin. Penuntut ilmu yang benar-benar kuat. Tidak terhenti, tidak berhenti. Penuntut ilmu yang bukan hanya ikut euforia saja. Datang tokoh-tokoh besar hadir, tidak hadir. Tidak ada hirs di sana. Kalau ingin mendapatkan kebermanfaatan dan sukses dalam menuntut ilmu, dan suksesnya seorang penuntut ilmu adalah ketika ilmu tersebut memberikan manfaat untuk dirinya. Perkataan Imam Syafi'i juga, bahwasanya ilmu itu dituntut bukan untuk memperbanyak maklumat. Kita tidak dituntut untuk menjadi kolektor ilmu, tapi kita dituntut untuk menjadi penuntut ilmu sejati. Dan penuntut ilmu sejati akan mengimbangi antara ilmu dan amal. Tujuan kita belajar dan menumbuhkan rasa tamak di hati ini adalah untuk mengetahui seberapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita menumbuhkan rasa tamak dan tidak puas hati dengan ilmu ini adalah untuk mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memahami keadaan dan kondisi kita sebagai seorang hamba. Bagaimana kita sebagai hamba ingin maksimalkan penghambaan kita di hadapan Allah? Kalau kita hanya tahu nama-nama Allah begitu saja, nama saja hafal, tidak mengetahui makna yang terkandung di balik setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim ingin memaksimalkan ibadah kita terhadap nama Allah At-Tawwab, Al-Basir, As-Sami'? Kalau kita hanya tahu nama dan artinya saja, tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pada hal-hal yang kecil. Tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu yang tertutup, terbungkus semuanya. Bagaimana cara kita mengetahui itu sehingga penghambaan kita maksimal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan belajar. Bukan, tidak cukup hanya dengan belajar saja, tumbuhkan rasa tamak, hirs dalam belajar tadi. Punya cita-cita tinggi, ketamakan yang luar biasa tinggi, sehingga tidak berhenti di tengah perjalanan. Yang ketiga, wajtihadun, kesungguhan. Kalau ingin ilmu itu bermanfaat, harus bersungguh-sungguh. Tidak ada gunanya kecerdasan, tidak ada gunanya rasa tamak, kalau tidak ada kesungguhan dalam menapaki jalan menuntut ilmu. Kesungguhan seorang penuntut ilmu akan tampak ketika dia tidak di dalam majelis ilmu. Apakah catatan yang kita tulis kita buka lagi sepulang dari kajian? Atau dia menjadi memori-memori lama yang berdebu kemudian hilang? Tanyakan kepada diri. Ketika mendapati satu permasalahan dalam agama ini yang mungkin pernah dipelajari, tanyakan dan jujur, bagaimana perasaan antum, perasaan bapak-bapak, perasaan ibu-ibu, kalau ada satu permasalahan yang sudah pernah dipelajari, tapi ketika kita menghadapi masalah tersebut ngeblank. Ibu-ibu pernah belajar masalah haid, tiba-tiba ketemu satu kasus dalam masalah haid, dirinya sendiri, ini darah apa? Terus ngeblank. Jujur, bagaimana perasaan hati? Sakit? Padahal sudah pernah dipelajari. Penuntut ilmu itu selesai dari kajian, dia mengulang. Walaupun berkitab-kitab dihabiskan, tapi seusai dari kajian, sesuai dengan majelis, tidak di hadapan gurunya lagi, dia tutup, taruh di rak, selesai. Itu bukan penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Percayalah, kebermanfaatan ilmunya sedikit dibandingkan orang yang membuka kembali catatannya. Untuk bisa sukses dan berhasil dan mendapatkan manfaat besar dari ilmu yang kita pelajari,
butuh kesungguhan. Dan juga tanda-tanda kesungguhan adalah memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu. Tidak menunggu ustaz-ustaz terkenal. Kalau ada ustaz-ustaz yang nggak ada di sekitaran kita, datangi ustaz, anda tidak paham masalah haid oleh ibu-ibu misalnya. Atau ustaz, anda tidak paham masalah haid. Ustaz, anda tidak paham masalah ini, masalah akidah ini bagaimana? Tolong anda mau belajar. Tampakkan kesungguhan ini. Dan kelezatan ilmu ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, tidak akan dirasakan kecuali setelah berlelah-lelah. Dan bagaimana berlelah dalam ilmu? Dia kerahkan seluruh usahanya untuk menuntut ilmu. Pak, kalau Bapak merasakan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin diidam-idamkan sudah lama, kemudian Bapak dapatkan tuh hasilnya, bagaimana kelezatan ketika merasakan itu? Misalnya lah, sederhana. Misalnya sudah lama kita ingin punya handphone misalnya. Kita melihat teman-teman bisa ikut kajian online. Kita tidak punya. Kita berusaha mengumpulkan uang, kita niatkan untuk beli handphone, kemudian untuk belajar online. Ketika sudah dapat, bahagianya luar biasa. Sampai-sampai kita lupa sholat gara-gara HP. Artinya terlupakan itu semua. Begitu pula orang-orang bersungguh dalam menuntut ilmu. Lelah dan capek yang dia rasakan akan hilang ketika dia mendapatkan amal-amal yang ia lakukan ternyata berlandaskan dengan syariat-syariat dan dalil. Ketika amal yang dia lakukan dan dia bergerak jasadnya itu atas dasar dalil, kan terasa nikmat. Beda rasanya ketika Bapak minum dengan tangan kanan sambil duduk, tidak tahu ilmunya dengan tahu ada ilmunya. Beda rasanya. Saya minum tangan kanan, oh teringat hadisnya. Saya minum duduk, oh teringat hadisnya. Kemudian melaksanakan sunnah 3 tegukan, 1 jauhkan, tidak bernafas di gelas misalnya. Karena Rasulullah SAW begitu. Lain rasanya nikmat tersebut. Itulah kelezatan ilmu. Dan semua lelah dan capek perjalanan yang kita tempuh untuk belajar, untuk duduk di majelis ilmu, akan hilang capek tersebut. Tinggal nikmatnya saja. Itulah kesungguhan yang diinginkan kalau ingin mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Dan di antara bentuk kesungguhan seorang penuntut ilmu juga adalah ketika dia bersungguh-sungguh pula untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan mengamalkan ilmu, kata para ulama, adalah cara terbaik agar ilmu tersebut tidak hilang. Amalkan. Ada yang zikir pagi petang, biasanya kan cuma dipilih-pilih, coba satu selesai. Coba sekali-kali hafalkan semuanya dan praktekkan. Tidak akan hilang itu, percaya. Atau zikir-zikir dalam salat. Biasanya pilih satu baca. Sekarang baca 3-3-nya. Doa saat sujud bisa diganti-ganti. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Percayalah, tidak akan hilang. Dan di antara kesungguhan seorang penuntut ilmu, dia memaksimalkan setiap kesempatan untuk menghafal, setiap kesempatan untuk menuntut ilmu. Dengan begitu, dia akan merasakan kebermanfaatan yang luar biasa dari ilmu yang sedang ia pelajari. Kemudian, yang keempat, bulghah, modal. Modal bisa didefinisikan dengan banyak definisi. Modal berupa harta, modal berupa kekuatan jasmani, semuanya modal. Dan seorang penuntut ilmu harus punya modal. Kalau ingin mendapat kebermanfaatan harus punya modal. Kalau mau belajar tidak mencatat, tidak ada, itu tidak punya modal. Harus keluar, beli pena modal, beli HP untuk mencatat modal. Semuanya butuh modal untuk belajar. Dan ini yang kita dapatkan dari para salafun salih. Di antara mereka ada yang menjual seluruh hartanya untuk menuntut ilmu. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi menjual pakaian yang yang sedang dipakainya untuk mendapatkan kertas demi mencatat. Ini modal besar. Kemudian pula di sebagian para ulama ada yang membayar, sebagian khalifah
ada yang membayar guru untuk mengajari anaknya. Berapa dibayarnya? 1,5 M. Modal sekali itu. Kita yang punya anak beralasan sekolah agama mahal. Kan banyak sekolah yang lain. Sesuaikan dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting kita tunjukkan usaha keras kita untuk mendapat kebermanfaatan dari ilmu. Dan modal itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang modalnya dengan pensil dan pena, dan kertas tulis. Ada yang modalnya dengan handphone yang tempat dia mencatat. Bermacam-macam sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita keluarkan modal, dan tidak mungkin tidak keluar modal. Minimal modal waktu. Kita serahkan dan kita keluarkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Bukan sisa-sisa waktu. Keluarkan modal ini. Kita punya 24 jam. Kita punya modal 24 jam. 8 jam sudah kita habiskan untuk mencari nafkah, untuk penghidupan. Dan kita harapkan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisihkan pula 1 jam, 2 jam minimal untuk memperdalam agama. Apapun itu yang ingin dan dibutuhkan oleh setiap kita. Yang butuh untuk mengkaji Quran, sisihkan waktunya. Berikan modal waktunya untuk itu. Yang ingin belajar akidah dan tauhid atau fiqih, berikan modal waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau ingin mendapat kebermanfaatan, seorang penuntut ilmu butuh modal. Kalau tidak mau keluar modal, ilmu tersebut tidak akan mau hinggap. Keluarkan modal, dan semua sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang selanjutnya, setelah ada, silakan mau adzan dulu. Yang kelima, wa suhbatu ustadzin, melazimi guru. Kalau ingin mendapatkan kebermanfaatan yang maksimal di dalam menuntut ilmu, mendapat kemaksimalan dalam ilmu yang sedang dipelajari, maka harus punya guru. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Berguru kepada siapa? Pada Khidir alaihissalam. Ketika Musa mengatakan kepada Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda?" Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar aku mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan kepadamu? Nabi Musa alaihissalam, Nabi diperintahkan untuk mencari guru. Dan kita semua tahu kisahnya yang tadi hari ini kita baca. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Berbulan-bulan lamanya menyusuri pinggiran sungai. Sampai terlupa, balik lagi ke tempat tadi ikan tadi terjatuh. Sampai ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Khidir tadi. Apa manfaat kita berguru? Yang pertama, dengan cara kita berguru atau memiliki guru, lebih sedikit salahnya. Para ulama mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa yang belajar hanya dengan buku saja, mengandalkan pemahaman dirinya, maka dia akan terluput banyak perkara dan hukum-hukum. Sebagian ulama lain mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsaru min shawabih. Barang siapa yang gurunya hanya kitab, hanya buku saja, maka salahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan benarnya. Kalau punya guru, dia bisa menuntun seorang penuntut ilmu ke dalam hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Kadang kita sebagai seorang penuntut ilmu awam, penuntut ilmu yang awal-awal yang baru menapaki jalan menuntut ilmu, bolehlah kita ada hirs dan ada tamak dan semangat tadi. Tapi ketika kita semangat tadi ini tidak dipantau, tidak dibina oleh guru, akan banyak salahnya.
Antum tahu kenapa Khawarij menjadi Khawarij? Kenapa mereka bisa memberontak pada Ali bin Abi Thalib pada saat di zaman tersebut? Dan sampai hari ini mereka menjadi pemberontak di mana-mana tempat. Sebabnya apa? Karena mereka belajar tanpa guru yang benar. Ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengerti tentang tafsir Quran, yang mengerti tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat ini, ayat ini. Mereka belajar sama para sahabat? Tidak. Mereka belajar sendiri. Mereka tafsirkan sendiri. Makanya jadilah Khawarij. Antum tahu mengapa banyak fitnah-fitnah terjadi hari ini? Peperangan di sana sini. Sebabnya satu. Tidak ngikutin guru. Yang satu baca dengan referensi dia, yang satu baca dengan referensi dia. Ketemu, berantem. Keluar fatwa tanpa ilmu. Karena apa? Tak punya guru. Ini sudah terjadi zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebuah cerita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari mereka pergi safar. Entah itu dalam peperangan atau perjalanan dagang, wallahu a'lam. Kemudian satu malam, ya perjalanan perang kalau tidak salah, ada satu orang yang terluka pada saat itu di kepalanya, robek. Bukan seperti sekarang, ada betadin, ada semuanya, enggak, terbuka begitu saja. Di malam hari tersebut, orang ini junub, mimpi basah, yang mengharuskan dia untuk mandi wajib. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain yang sedang duduk, yang sedang ikut safar, apa yang harus saya lakukan? Saya ada luka, kemudian saya junub, apa yang harus saya lakukan? Kemudian para sahabat mengatakan, tidak ada rukhsah bagimu. Kalau wudu bisa tayamum, ini junub, kenapa? Tidak bisa tayamum, kata mereka. Akhirnya orang ini mandi dan mati. Sampai di Madinah, para sahabat cerita yang melihat kejadian tersebut, ya Rasulullah, demikian, begini, sampai dia wafat. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan marahnya, dengan berangnya, Rasulullah SAW mengatakan, qatalahumullah. Kalian sudah bunuh tuh orang. Kalian pembunuh, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ala yas'alu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak tanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna dawa'ul 'ayyi as-su'al, kata Rasulullah SAW. Obatnya bodoh itu ya tanya. Obatnya bodoh ya belajar. Obatnya bodoh itu ya berguru. Ini siapa? Sahabat. Tapi mereka mentafsirkan dengan apa yang ada di pikiran mereka sendiri. Belum sampai dalil, belum sampai cerita bahwasanya diperbolehkan itu bertayamum di saat junub. Cerita lain, cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa tidak kenal dengan Abu Dzar? Suatu hari dia junub. Sama kisahnya. Tapi tidak mendapatkan air. Pikirannya, kalau tayamum bisa dengan debu begitu saja, kalau junub berarti seluruh badan. Dia berguling-guling di padang pasir. Kemudian ketika sampai di Madinah cerita dia, Rasulullah, saya junub, kemudian saya guling-guling. Karena pikirannya, tayamum menggantikan wudu. Tayamum apa? Debu, tangan, wajah, selesai. Pikirannya kalau junub, seluruh badan, karena disuruh mandi. Akhirnya berguling-guling itu di padang pasir. Rasulullah SAW mengatakan, tidak begitu. Innama yakfika an taqula hakadha. Cukup sebenarnya untuk bertayamum seperti biasa. Ini siapa? Abu Dzar, sahabat. Ketika mentafsirkan perkara-perkara syariat dengan akal pikiran mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada ilmu dasarnya, tidak paham bahasa Arab? Maka ini pentingnya berguru. Wa suhbatu ustadzin. Kalau ingin bermanfaat dan manfaat ilmu tersebut benar-benar maksimal, cari guru yang kompeten. Yang pertama dari sisi keilmuan, yang kedua pantas menjadi qudwah. Ini dua syarat guru yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Poin kelima, wa suhbatu ustadzin. Imam Syafi'i mengatakan bukan mencari guru atau ittikhadul ustadz, tidak. Wa suhbah. Apa makna suhbah? Teman, sahib. Artinya lazimi itu guru. Kemana guru itu kita. Artinya
Setiap permasalahan yang kita punya masalah di dalamnya, tanyakan. Jangan hanya cuma di majelis. Buat kedekatan dengan guru-guru kita, dengan tempat kita belajar. Tanya masalah-masalah, jangan hanya di majelis saja. Itu makna wasuhbatu ustaz. Dengan begitu, kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari ilmu yang sedang kita pelajari. Yang terakhir, yang keenam, watuluz zaman. Sepanjang hayat. Artinya, menuntut ilmu tidak ada berhentinya. Watuluz zaman. Kalau ingin bermanfaat ilmu, terus menuntut ilmu. Apa kata Imam Ahmad? Ketika dipergoki oleh murid-muridnya sedang membawa pena, tinta, dan juga alat tulis. Ya Imam, sudah sampai imam pun, engkau sudah imam ini, masih bawa pena dan alat tulis. Apa kata beliau? Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama dengan tinta menuju kuburan. Artinya, sepanjang hayat. Satu hari ditanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, kapan kita istirahat dari belajar? Capek ke sana, majelis sini, mencatat, duduk berjam-jam. Kapan selesainya, wahai Imam? Apa kata beliau? Rahimahullah, ila an wati'at aqdamunal jannah. Kapan berakhir? Ketika kaki kita sudah menapaki surganya Allah, baru kita beristirahat. Kalau ingin mendapat kebermanfaatan dari ilmu yang sedang kita pelajari, belajarlah sepanjang hayat. Munculkan 5 poin yang tadi sebelumnya. Hanya di majelis saja? Tidak. Watuluz zaman. Hanya di masa muda saja? Tidak. Watuluz zaman. Hanya di masa tua saja? Masa muda foya-foya? Tidak. Watuluz zaman. Sepanjang hayat. Dengan 6 poin ini, 6 nasihat dari Imam Syafi'i ini, kalau benar-benar bisa dimaksimalkan dan dikerjakan seorang muslim, seorang mukmin, dia akan mendapatkan kebermanfaatan yang besar dari ilmu yang dia pelajari. Dan dengan ilmu tersebut, dia bisa menyikapi setiap ujian yang datang. Musibah-musibah yang tiba, nikmat-nikmat yang dia dapatkan, semuanya bisa dia handle. Bisa dia arungi semua bentuk ujian. Karena apa? Dia punya ilmunya. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhitu bihi khubara? Gimana kau mau sabar, mau menyelesaikan masalah kalau tidak tahu ilmunya? Semoga 6 poin penting ini bisa kita pegang kuat-kuat sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang sedang kita pelajari. Kami cukupkan, dan semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, untuk bicara terkhusus karena sama-sama masih penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan juga seluruh orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ahibati fillah, akhwati fiddin. Tidak ada tujuan utama dan tujuan besar dari kita belajar kecuali ketika ilmu tersebut memberikan manfaat untuk kita, dan manfaatnya adalah ketika kita semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sadar bahwasanya kita ini hamba. Kalau tahu hamba, jangan hidup maksa orang raja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan juga keluarga-keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Kalau bisa menyampaikan ilmu yang tadi kita sampaikan kepada orang-orang terkasih, sampaikan. Kalau bisa diberikan kepada istri kita di rumah, anak-anak kita, sampaikan. Semua itu menjadi amal jariah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan cara penyampaian, kelebihan waktu yang kami ambil. Kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan kami. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan untuk ibu-ibu dan bapak yang sudah mau untuk duduk bersama mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan antum dan antunah dengan keikhlasan dan keistiqomahan dalam Islam dan juga sunnah. Wafaqallahu jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik. Wa jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.